Cerita hari ini dimulai bukan dari tendangan pertama mereka, tapi dari atmosfernya. Sumber saya di lapangan bilang, udara di GBLA hari ini terasa beda, lebih menggebu-gebu. Para pemain lama yang sudah ada di sana, dari mulai Mark Locke, Beckham Putra, William Marsilio, mereka semua memperhatikan. Ada rasa penasaran, sekaligus rasa tertantang. Ini bukan lagi tim yang sama seperti minggu lalu. Bayangkan, Anda adalah seorang pemain muda dari Akademi Persib yang ikut latihan. Di sebelah kiri Anda, ada Tom Haye yang pengalamannya di Eredivisie tidak perlu diragukan. Di depan Anda, ada Federico Barba yang pernah menjaga striker-striker Serie A. Ini adalah sebuah kuliah gratis. Sebuah suntikan standar profesionalisme yang luar biasa. Cerita hari ini adalah tentang bagaimana 4 orang ini, bahkan sebelum menendang bola di laga resmi, sudah berhasil menaikkan level intensitas dan ekspektasi di dalam skuad. Kita lihat bagaimana mereka berinteraksi. Haye terlihat paling vokal, sering memberi gestur, menunjuk ruang. Rangers banyak tersenyum, mencoba berbaur cepat dengan para pemain lokal. Barba lebih pendiam, mengamati, tipikal bek berpengalaman. Sementara Andrew Jung, dia fokus pada dirinya sendiri, pada setiap sentuhan bola, seolah-olah setiap sesi latihan adalah final. Ini adalah kepingan-kepingan cerita kecil yang membangun sebuah narasi besar. Persib serius, sangat serius untuk mempertahankan tahta juara. Oke, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, observasi. Mari kita jadi detektif taktik. Apa yang saya lihat dari potongan-potongan video latihan hari ini? 1. Tom the Professor Hay. Lihat cara dia menerima bola. Selalu dengan half turn. Badan sudah siap untuk progresi ke depan. Dia tidak banyak berlari, tapi pikirannya yang berlari. Observasi kuncinya, kepalanya selalu bergerak sebelum bola datang. Memindai lapangan, mencari opsi. Umpan-umpan diagonalnya, bahkan dalam rondo sederhana, punya berat yang pas. Ini adalah tipe pemain yang membuat 3 pemain di sekitarnya bermain lebih baik. Auranya adalah aura pemimpin. 2. Eliano the Dynamo Reinders. Berbeda 180 derajat dengan Hay. Anak ini adalah paket energi. Low center of gravity, dribblenya lengket di kaki. Observasi saya, dia adalah pemain yang mencari duel. Dia tidak takut menusuk ke area sempit. Lihat daya jelajahnya saat latihan fisik. Dia selalu di barisan depan. Dia membawa kegilaan dan ketidakpastian yang bisa membongkar pertahanan parkir bus yang sering jadi masalah Persib. 3. Federico The Wall Barba. Kalau Anda hanya melihat bola, Anda akan kehilangan keindahan permainan Barba. Observasi saya tertuju pada pergerakannya tanpa bola. Cara dia menjaga jarak dengan partner backnya, cara dia memberi komando dengan tangan untuk mengatur garis pertahanan, bahkan saat lawan masih di tengah lapangan. Dia proaktif, bukan reaktif. Dalam satu momen latihan crossing, dia tidak melompat untuk bola, tapi dia menggunakan badannya untuk memblokir lari striker. Itu detail kecil, tapi itu detail khas back Italia. Itu adalah kecerdasan bertahan. 4. Andrew the Silent Killer. Striker ini menarik. Dia tidak banyak terlibat dalam build-up, tapi perhatikan saat bola masuk ke sepertiga akhir. Pergerakan 1-2 langkahnya untuk lepas dari kawalan sangat efisien. Dia tidak butuh lari 10 meter, dia hanya butuh lari 2 meter di waktu yang tepat. Observasi terpenting, finishingnya. 1 sentuhan untuk kontrol, sentuhan kedua untuk menembak. Tidak ada keraguan. Dia adalah tipe striker yang mungkin tidak terlihat selama 89 menit, tapi di menit ke-90, dia mencetak gol kemenangan. Persib butuh pemain seperti ini. Pemain-pemain hebat, tapi apa gunanya jika tidak menyelesaikan masalah? Disinilah bagian jawabannya. Mari kita hubungkan kemampuan mereka dengan penyakit kronis Persib musim ini. Masalah pertama, aliran bola lambat dan mudah terbaca. Seringkali bola dari bek hanya direct ke William Barros atau menyamping ke Beckham Putra. Terlalu monoton. Jawabannya apa? Tom Haye adalah jawabannya. Dia adalah deep lying playmaker yang bisa mendikte tempo dari belakang. Dia bisa mengirim umpan terobosan akurat dari kedalaman, memberikan dimensi serangan yang benar-benar baru. Masalah kedua, kurang pemain yang berani 1 versus 1.
Berguino sering bekerja sendirian, butuh partner yang bisa memecah konsentrasi bek lawan. Jawabannya apa? Eliano Reinders. Bayangkan di satu sisi ada kecepatan Berguino, di sisi lain ada kelincahan Reinders. Bek lawan akan bingung harus menjaga siapa, menciptakan ruang bagi Ramon Tanke atau Andrew Zhang di tengah. Masalah ketiga, gol-gol mudah dari kesalahan koordinasi pertahanan. Berapa kali kita lihat Persib kebobolan karena salah satu bek telat naik atau salah komunikasi? Jawabannya apa? Federico Barba. Dia adalah organisator. Dia bukan hanya akan melakukan tackle, tapi dia akan meneriaki rekan-rekannya untuk berada di posisi yang benar. Kehadirannya akan menjadi lem yang merekatkan lini pertahanan. Masalah keempat, ketergantungan pada Beckham dan William Marsilio. Jika Beckham dan William Marsilio dimatikan, serangan Persib tumpul. Jawabannya apa? Andrew Zhang. Dia adalah rencana B atau bahkan bisa jadi rencana A. Dia adalah fox in the box yang berbeda tipe dengan William Barros. Ini memberikan Bojan Hodak opsi dan kemewahan yang tidak ia miliki sebelumnya. Jadi, ini bukan sekadar membeli pemain bagus. Ini adalah pembelian yang strategis yang dirancang untuk menambal setiap lubang yang ada di kapal Persib. Sekarang, mari kita berpikir lebih dalam. Apa makna sesungguhnya dari manuver gila-gilaan Persib ini? Ini bukan lagi soal juara Liga 1. Ini soal dominasi. Manajemen Persib tidak sedang menargetkan untuk bersaing memperebutkan gelar. Mereka sedang mengirim pesan ke seluruh penjuru Indonesia. Kami datang untuk mendominasi. Ini adalah proyek mercusuar, sebuah statement of intent yang akan mengubah peta kekuatan sepak bola nasional. Ini adalah efek Galacticos versi Bandung. Revolusi taktik Bojan Hodak. Kita kenal Bojan Hodak sebagai pelatih pragmatis yang mengutamakan pertahanan solid dan serangan balik cepat. Dengan materi pemain seperti ini, dia dipaksa untuk berevolusi. Dia tidak bisa lagi bermain aman. Tujuannya adalah kita mungkin akan melihat sisi lain dari Bojan Hodak. Persib yang proaktif, yang menguasai bola, yang bermain dengan high pressing. Formasi bisa berubah dari 4-4-2 atau 4-2-3-1 menjadi 4-3-3 yang sangat ofensif dengan Haye sebagai poros, atau bahkan 3-5-2 yang fleksibel dengan Barba sebagai komando di belakang. Peningkatan standar profesionalisme. Efek terbesar mungkin tidak terlihat di lapangan, tapi di luar lapangan. Standar nutrisi, standar latihan, standar disiplin. Pemain yang datang dari kultur sepak bola Eropa akan membawa etos kerja yang menular. Para pemain lokal akan terpacu. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kultur klub secara keseluruhan. Oke, kita sudah tahu betapa hebatnya mereka di atas kertas dan di sesi latihan. Sekarang tujuannya. Apa yang ada di depan mata? Pertanyaan sejika dolar, kapan mereka akan bermain? Pertandingan terdekat adalah melawan Persebaya Surabaya. Apakah mereka akan langsung jadi starter? Saya ragu. Mungkin Tom Haye punya peluang terbesar karena pengalaman dan posisinya. Tapi kemungkinan besar kita akan melihat mereka masuk sebagai pengganti di babak kedua. Dan momen itu, stadion akan bergemuruh. Tantangan terbesar Bojan Hodak sekarang bukan lagi soal kualitas individu, tapi menyatukan ego dan gaya bermain yang berbeda. Bagaimana Haye terkoneksi dengan Klok? Bagaimana Reijnders dan Bergwijn's berbagi peran? Siapa yang akan jadi eksekutor utama bola mati? Ini adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Dengan skuad ini, target Persib bukan lagi 3 besar. Targetnya hanya 1. Setiap pertandingan adalah final. Tekanan akan sangat besar. Bagaimana para pemain baru ini mengatasi tekanan dari puluhan ribu bobotoh yang memenuhi stadion setiap minggunya? Ini adalah agenda yang akan kita kawal bersama. Saya mau tanya ke kalian bobotoh. Menurut kalian, di pertandingan melawan Persebaya, siapa yang harus debut duluan? Tulis di kolom komentar. Terakhir, apa pelajaran atau dampak dari semua ini? Pelajaran terbesarnya adalah ambisi. Di sepak bola modern, Anda tidak bisa sukses dengan cara biasa-biasa saja.
Langkah Persib ini adalah pelajaran bagi semua klub di Indonesia bahwa untuk menjadi yang terbaik, Anda harus berani berinvestasi pada kualitas terbaik. Ini akan menaikkan standar Liga 1 secara keseluruhan. Dampaknya, jangka pendek Persib menjadi kandidat terkuat juara. Peluangnya 80% ada di tangan mereka sekarang. Tapi, dampak jangka panjangnya lebih besar. Ini adalah soal warisan. Jika proyek ini berhasil, 10-20 tahun dari sekarang, kita akan mengenang tanggal 10 September 2025 sebagai hari di mana Persib Bandung memulai dinasti baru mereka. Ini adalah momen yang akan diceritakan dari generasi ke generasi bobotoh. Ini bukan lagi hanya tentang 11 pemain di lapangan. Ini tentang harapan jutaan orang, tentang kebanggaan sebuah kota. Dan keempat pemain baru ini, Haye, Reinders, Barba, dan Jung, sekarang adalah pembawa obor harapan tersebut. Era baru telah dimulai, pertanyaannya bukan lagi apakah Persib bisa juara, tapi siapa yang bisa menghentikan Persib. Saya tidak sabar menantikan debut mereka, dan saya yakin kalian juga begitu. Jangan lupa klik tombol like jika kalian setuju skuad ini adalah skuad juara. Share video ini ke semua teman bobotoh kalian. Dan yang paling penting, subscribe dan nyalakan loncengnya karena perjalanan kita mengawal 4 pangeran baru Persib ini baru saja dimulai. Tulis di komentar, siapa satu pemain yang paling kalian tunggu aksinya? Tom Haye, Reinders, Barba, atau Jung? Saya tunggu jawaban kalian. Sampai jumpa di video analisis berikutnya. Salam satu biru, Persib juara!